Haleluya, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita yang ajaib. Woo! Shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Kalau luar biasa, sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Menyapa juga buat jemaat-jemaat yang ada di rumah yang menikmati ibadah kali ini secara online. Saya akan percaya dimanapun kita berada, baik yang onsite saat ini maupun di online, kita sama-sama punya kerinduan yang dalam untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan merayakan kemenangan yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita saat ini, mari saya undang Bapak Ibu semua jemaat terkasih untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita akan sama-sama membacakan satu ayat sebagai pengantar kita masuk ke ibadah kita saat ini. Mazmur 100 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima, kita akan sama-sama membacakannya secara bersama-sama. Mazmur 100 ayat 4 sampai 5 akan ditampilkan oleh tim multimedia. Ya, kita akan sama-sama dengan suara yang kencang sebagai deklarasi iman kita betapa baiknya dan setianya Tuhan kita. Amin. 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun menurun. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Bapak kami bersyukur Tuhan, karena kasih setiamu selalu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan.
Kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh melalui Tuhan setiap bulan demi bulan. Bahkan kami mengakhiri di bulan Maret tahun 2022 ini Tuhan. Semua karena kebaikan dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami bersyukur buat segala hal yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Baik dalam pekerjaan kami, usaha kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan seminggu belakangan ini Tuhan. Kami melihat Engkau bekerja luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saatnya kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Masuki gerbang-Mu Tuhan dengan puji-pujian. Menaikkan kemenangan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami ya Yesus. Kami siap memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Bahkan kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu pagi hari ini buat kami semua Tuhan. Firman-Mu akan memberikan kekuatan baru, pengharapan baru, sukacita dalam kehidupan kami Tuhan. Mari ya Yesus. Dan kami percaya ketika kami selesai ibadah ini Tuhan. Ada sesuatu yang baru Engkau nyatakan buat kami Tuhan. Kekuatan baru, pengharapan baru, sukacita, damai sejahtera daripada-Mu Tuhan. Bahkan pemulihan dan kesembuhan terjadi oleh kuasa kasih firman-Mu ya Bapa. Hadirlah tengah-tengah kami Tuhan. Baik ada di ruang ibadah ini Tuhan maupun yang ada di rumah Tuhan. Sehingga kami semua menikmati hadirat-Mu dan kami menerima berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, buat setiap jemaat Tuhan yang siap memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi, mari sama-sama katakan, amin. Haleluya. Kita akan masuk gerbangnya dengan puji-pujian. Kita mau menari, kita mau bersorak, kita mau nyanyikan kemenangan kita yang Tuhan berikan buat kita. Haleluya. Hey. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Ajaib hebat, Raja perkasa. Come on. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Katakan ajaib hebat, ajaib hebat, ajaib perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus, Raja segala raja. Mari semua umat menang, katakan satu nama. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu. Katakan ajaib hebat, ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus, Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Semua tangan terangkat, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus, Raja segala raja. Ajaib besar Kau Tuhan, oh layak
layak disembah, layak ditinggikan. Haleluya. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu hati kami Semua tangan terangkat ya. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Sama-sama katakan Yesus kau Raja. Haleluya. Yesus kau Raja. Sekali lagi lebih keras katakan Yesus kau Raja. Yesus kau Raja. Haleluya. Ada sama-sama katakan Yesus ajaib. Lebih keras lagi Yesus ajaib. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Hari-hari ini Tuhan, tiada kata yang lebih indah lagi selain kami bersyukur buat Engkau Tuhan. Karena oleh kasih setiamu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kasih-Mu yang sempurna Tuhan menyertai kehidupan kami. Thank you Jesus. Dengan apakah ku balas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari semua jemaat Tuhan katakan, dengan apa ku membalas kasih-Mu, amin, yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, amin, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari semua jemaat Tuhan katakan sama-sama,
dengan apakah. Amin. Ya, thank you Jesus. Dengan apa? Oh, thank you Jesus. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Oh, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Oh, Engkau yang ajaib, sebab kasih-Mu Tuhan. Oh, mari kita sama-sama sembah Dia. Angkat suaramu, naikkan penyembahanmu buat Dia. Bila segala pengagungan, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sangat setia. Penyertaan-Mu Tuhan, oh pemeliharaanmu, penyediaan-Mu, pembelaan-Mu, oh kesembuhan, pemulihan. Terima kasih Tuhan. Yeralamayashe, Yeralamayashalayamayandu, Jesus. Sebab kasih setia-Mu Tuhan selalu ada buat kehidupan kami Tuhan. Setiap hari kami melihat betapa besar dan dahsyatnya Engkau Tuhan. Engkau selalu memberikan jalan keluar buat setiap masalah kehidupan kami Tuhan. Engkau yang selalu memberikan kesembuhan buat setiap penyakit kami Tuhan. Oh, Engkau yang penuhi kebutuhan kami dengan cara-Mu yang ajaib dan heran. Terima kasih ya Yesus. Engkaulah kami yang sanggup memenuhi kebutuhan kami berdasarkan kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Oh, thank you Jesus. Sebab Engkau yang layak Tuhan, yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Oh Jesus, we bless your name, we bless your name. Our mighty God, powerful Lord, Jesus,
Jesus. Yeramayashe, Yeramayashala Yamayande, Yeramayashala ya. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Terus sembah Dia. Yeramayashalayande. Sebab firman-Mu berkata bahwa Engkau yang akan selalu berjalan di depan kami Tuhan. Tangan kasih-Mu yang akan menjaga, melindungi kami dan memberkati kami Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami yang tidak layak Engkau layakkan Tuhan. Kami yang tidak berkenan Engkau perkenankan Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Bukan karena kepintaran kami ya Bapa. Tapi semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu ya Yesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur Tuhan. Amin. Yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau menopang kami Tuhan, Engkau yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami ada sebagaimana pada siang hari ini. Kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau, semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau juga menopang bangsa kami Indonesia. Indonesia berada dalam hati-Mu Tuhan. Indonesia berada dalam kontrol-Mu Tuhan. Oh Indonesia Tuhan, semakin hari akan semakin maju. Sebab Engkau yang menopang bangsa ini Tuhan. Di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi bersama Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan Engkau berdaulat melalui mereka Tuhan. Mari Bapak, Engkau berikan hikmat buat mereka untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang sejahtera, bangsa yang damai ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berikan kesatuan hati buat para pemimpin kami yang memimpin negeri ini mulai dari presiden, para menteri, kepala daerah, baik gubernur, wali kota, bupati, bahkan sampai lurah. Oh Tuhan, Engkau juga menyertai mereka. Engkau juga memimpin mereka Tuhan. Hikmat-Mu Tuhan ada pada mereka. Sehingga seluruh pemimpin boleh bersatu hati untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Kami percaya di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, Indonesia akan menjadi semakin hebat Tuhan. Kami percaya Tuhan, oleh karena tuntunan-Mu Tuhan, oleh karena arahan-Mu Tuhan, kami bersyukur bahwa COVID-19 semakin hari semakin menurun. Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus bahwa COVID-19 akan berlalu dari negeri ini Tuhan.
Engkau juga sudah memberikan imunitas bagi para dokter, para medis Tuhan. Oh Tuhan, Engkau berikan mereka juga kekuatan untuk dapat menangani setiap pasien yang terpapar Tuhan. Kami percaya mereka yang terpapar juga disembuhkan oleh kuasa nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di bawah Tuhan, di bawah kuasa-Mu Tuhan, di bawah penyertaan-Mu Tuhan, TNI Polri boleh berjaga-jaga atas bangsa kami, sehingga bangsa Indonesia menjadi tentram, damai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami nyatakan damai bagi Indonesia. Seluruh kelompok-kelompok yang ingin mengacaukan keamanan bagi bangsa ini kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, pergi dari Indonesia, di dalam nama Yesus. Kami juga percaya Tuhan, di bawah kuasa-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, perekonomian Indonesia akan bertumbuh dari segala sektor industri, perikanan, pertanian. Oh, kami semua percaya Tuhan, pendapatan masyarakat semakin meningkat Bapa. Tuhan, Engkau yang memberikan suasana yang kondusif bagi bangsa ini Tuhan. Terlebih di dalam menghadapi pemilu 2024 Tuhan, tahun-tahun menjelang pemilu. Oh Tuhan, kami minta pertolongan-Mu ya Tuhan, supaya Indonesia tetap kondusif. Engkau Tuhan yang memberikan hikmat buat para pemimpin elit politik, mereka boleh bersatu hati, mereka boleh bersama-sama di dalam menyongsong pemilu 2024 ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami percaya Engkau akan berikan pemimpin untuk bangsa ini, pemimpin yang takut akan Engkau, pemimpin yang mengabdi kepada masyarakat Indonesia. Indonesia semakin baik, semakin sehat, semakin sejahtera. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan berikan persembahan kita persiapkan. Bagi Bapak Ibu yang yang hadir di onsite, setelah deklarasi nanti persembahan diberikan di waktu turun ya, waktu pulang, taruh di kotak persembahan yang ada. Bisa juga scan QR code yang ada atau transfer melalui rekening yang ada. Bapak Ibu yang di rumah silakan boleh transfer ke rekening yang ada yang dalam layar monitor, juga boleh scan barcode yang ada. Baik, mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita akan deklarasikan persembahan kita. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Nyanyian pujian bagimu, Yesus, pujian bagimu, Yesus. Katakan namanya besar, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, nyanyian pujian bagimu. Oh Yesus, Yesus, pujian bagi Yesus, Yesus Tuhan. Namamu besar, besar dan layak dipuji. Oh, nyanyian pujian bagimu, nyanyian pujian bagimu, Yesus,
Yesus, pujian bagimu. Amin. Yesus, namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyian pujian bagimu, bagimu. Yesus, pujian bagimu. Yesus, Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, layak dipuji Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Sebab namamu besar, oh layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Dan Engkau Tuhan yang besar, yang menjadikan langit dan bumi. Tak dapat kami bayangkan berapa besarnya Engkau. Tetapi Engkau juga yang ada bersama-sama kami saat ini di tempat ini. Engkau Tuhan yang luar biasa. Dan Engkau bersama-sama dengan kami pada siang hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau duduk bersama kami. Engkau ada di samping kiri kanan kami. Dan Engkau memperhatikan kami. Bahkan Tuhan, Engkau siap menampung apa keluh kesah kami. Bahkan Engkau siap membela kami atas setiap apa yang ada di pikiran kami. Untuk sementara kami taruh di belakang. Tapi kami mau tertuju dan fokus kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Gak terasa udah bulan Maret di ujung. 3 bulan berlalu, rasanya kayak hari kemarin. Ya, baru kita Natalan dan Tahun Baru di waktu yang lalu, tetapi sekarang kita sudah ada di akhir bulan yang ketiga. Ya, kalau di perusahaan-perusahaan, bulan ketiga adalah bulan mencapai target. Kira-kira begitu ya Pak Prensi ya. Karena kita punya target namanya 3 bulanan. Dan evaluasi di bulan April. Targetmu berapa, hasilmu berapa. Nah, hari ini Bapak dan Ibu, saya ingin berbagi tentang kita berjalan bersama Tuhan. Kenapa saya ingin berbagi mengenai berjalan bersama Tuhan? Karena ini adalah sesuatu yang rutin kita lakukan. Pasti kita kemana-mana berjalan dan semua orang pengen berjalan. Apalagi sesudah pandemi. Orang ingin bebas, pergi jalan kemana-mana. Pasti semua orang menginginkan demikian. Nah, tetapi kita akan lebih fokus Bapak Ibu bagaimana kita berjalan bersama Tuhan. Nah, berjalan ini merupakan aktivitas kita setiap hari dan rutin. Ya. Dan tujuannya adalah kita punya tujuan untuk sampai ke titik. Tadi Bapak Ibu dari rumah berangkat ke tempat ini pasti berjalan. Tujuannya sampai di tempat ini. Tujuannya apa? Beribadah. Dan sekarang kita sedang melaksanakannya. Nah, kita sudah mendapatkan tempat di sini untuk beribadah. Dan kita duduk bersama-sama memuji dan sekarang kita bersama mendengarkan firman Tuhan. Tetapi Bapak dan Ibu bahwa berjalan itu juga memiliki sesuatu yang rutin kita lakukan. Ada waktu yang dibutuhkan, ada jarak yang kita ingin tempuh. Waktu ini akan sangat berhubungan dengan efisiensi. Ya. Kalau saya ingin ke kamar mandi di depan situ bisa juga saya turun dulu ke bawah terus baru naik lagi. Tetapi tidak efisien. Artinya saya memikirkan diri saya sendiri. Tapi kalau saya langsung ke situ bisa juga. Nah, ini membuktikan bahwa kita dalam berjalan membutuhkan satu yang namanya manajemen. Manajemen waktu dan juga stamina. Kalau saya turun ke bawah dulu baru ke atas, energi saya terkuras. Tetapi karena kamar mandinya ada di situ, saya secara normal pasti ke situ dulu. Kecuali ada yang ngetok-ngetok pintu di bawah ya, turun dulu. Nah, yang berikutnya adalah
bahwa berjalan ini merupakan sebuah sarana bagi kita, ya, untuk bisa berjalan. Tetapi Bapak Ibu, dalam sebuah perjalanan yang kita melangkah, itu bisa saja menjemukan buat kita. Ketika kita berjalan seorang diri dari satu tempat, kayaknya kok lama banget gitu, gak nyampe-nyampe gitu. Dan kita selalu berpikir kadang-kadang apa yang ada di depan lagi. Belum lagi di kiri kanan ada yang bunyi, sesuatu yang menakutkan. Maka akan menjadi sesuatu yang membuat kita keder. Nah, tetapi kalau kita berjalan berdua, bertiga, berempat, suasananya akan beda. Maka kita akan bisa ngobrol satu dengan lain. Ada apa di depan? Apa yang akan terjadi di depan? Bahkan mereka bisa berkisah bagaimana suatu pengalaman hidup tentang kasih setia Tuhan ataupun pengalaman yang lain mereka alami. Nah, Bapak Ibu, kita berjalan dengan seseorang sangat juga berpengaruh kepada diri kita. Ketika dalam satu peristiwa kita berkunjung ke satu tempat dan kita berjalan bersama seorang bupati di perjalanan. Kita bukan siapa-siapa, tapi karena jalan sama bupati, tiba-tiba orang bilang selamat siang Pak, mungkin nama Bapak Bupati ya, tapi kita ke bawah gitu. Bupatinya yang dibilang siang Pak Bupati, tetapi setidak-tidaknya karena saya ada di sampingnya, dia akan mengatakan siang Pak, kebagian. Nah, kita berjalan dengan siapa akan berdampak besar terhadap diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita mempunyai Tuhan yang seharusnya kita adalah berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan tentunya orang akan melihat siapa? Melihat Tuhannya yang ada di dalam kita. Kita hanya pelengkap saja. Ini yang akan kita fokuskan ke depan. Kita berjalan bersama Tuhan. Oke, kita baca dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 17. Mengapa sih kita harus berjalan sama Tuhan? Sudah ada di layar atau kalau mungkin bisa dibaca tapi karena kurang ini ya. 1 Korintus 6 ayat 17, begini bunyinya. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, tangkap ya. Siapa mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Tuhan. Siapa mengikatkan dirinya pada Tuhan, ia menjadi satu roh dengan Tuhan. Tangkap, satu, saya dan Tuhan jadi satu. Artinya kemana-mana kita berjalan sama Tuhan. Itu kuncinya. Yang kedua, kita baca di dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Kita baca di depan supaya nanti kita nggak buka lagi. Tapi diingat ya, ditangkap. Kita baca Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan. Maka aku akan meluputkannya. Satu, meluputkan. Yang dua, aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Haleluya. 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Wah, luar biasa. Meluputkan, memuliakan. 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Noted, barang siapa mengikatkan diri kepada Tuhan, ia menjadi satu roh dengan Tuhan. Ya, bawa oleh-oleh pulang, berarti aku tidak sendiri lagi. Tuhan selalu bersama saya. Oke, mengapa sih kita harus berjalan dengan Tuhan? Ya, di ayat 1 Korintus tadi, siapa mengikatkan diri pada Tuhan yang menjadi satu roh dengan Tuhan? Yang pertama, ya, 1 tambah 1 idealnya berapa? 2 ya, gak salah, pasti dapat 100. Tapi kalau di sini, saya mau bilang 1 tambah 1, 1 ini. Kalau aku di sekolah, ini pelajaran gampang, tapi aku tak naik kelas gara-gara ini nanti. Ya,
Bisa tanda ikhlas, bisa di TK 0 terus ini. 1 tambah 1, 1. Tetapi secara rohani, 1 tambah 1 yang kita lihat di dalam 1 Korintus tadi adalah 1. Ya, kita pahami bahwa secara matematikanya Tuhan, kita sekarang ada dalam kesatuan dengan dirinya. Artinya apa? Tuhan mau bahwa kita selalu ada bersamanya, termasuk berjalan dan membuat keputusan, kita harus libatkan dia. Ya. Yang kedua, kita sudah dibeli oleh Tuhan dengan darahnya. Jadi untuk mendapat 1 tambah 1 itu sebetulnya ada pengorbanan dari sisi Tuhan. Dia mau berkorban supaya ini didapatkan menjadi satu dengan dia. Dan ini adalah sebuah peristiwa yang luar biasa dalam kehidupan Kristiani kita. Bahwa kita dimenangkan, didapatkan oleh Tuhan dengan darahnya. Yang ketiga, bahwa kita sudah menerimanya dengan tulus. Nah, pastikan ini bukan tulus penyanyi ya. Bukan tulus apa yang nyanyi gajah ya. Bukan tulus yang itu. Tapi ini tulus adalah kita dengan hati yang terbuka, dengan segenap hati menerima Tuhan di dalam roh kita, di dalam hidup kita. Dan kita mengikhlaskan dibayar, dibeli, ditebus dengan darahnya. Ada loh orang yang gak mau, udah ditebus dengan darahnya, ada yang gak mau. Tetapi kita adalah orang yang tulus dan mau. Itu artinya kita ada di poin 1, 1 tambah 1 adalah 1. Keempat, Tuhan mau kita berjalan bersama dia. Kenapa Tuhan mau berjalan bersama kita? Ya, karena kalau Tuhan jalan sendiri gak kelihatan Bapak Ibu. Ada yang lihat Tuhan di sini? Tidak ada. Tapi Tuhan bisa terlihat dari diri kita yang ada di dalam kita. Sepanjang kita betul-betul ada di dalam dia. Ya. Dan kita harus cermati ini, 1 tambah 1. 1, Tuhan ada di dalam saya. Dan Tuhan mau dia direalitaskan dalam kehidupan kita untuk dilihat orang lain. Kalau gak percaya, kan dibilang gini, kamu adalah suratan Kristus yang hidup. Ini menandakan bahwa kita di dalam aktivitas dan pergerakan, kita mengekspresikan Kristus yang adalah satu kesatuan dengan kita. Nah, kalau kita berjalan, kenapa kita harus berjalan dengan Kristus? Ini memang ada sebuah pertanyaan. Bukan berarti kalau kita udah berjalan sama Tuhan Yesus semuanya enak, aman. Tidak. Tetapi ada musuh, ada orang yang tidak suka, ada orang yang tidak senang. Ada musuh yang tidak menginginkan kita selalu bersama dengan Tuhan. Siapakah itu? Siapakah itu? Ya, iblis. Ia berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi jangan beranggapan setelah kita ada satu dengan Tuhan tidak ada masalah. Justru godaannya makin nyata akan kita alami. Dia akan berusaha membuat kita menjauh daripada Tuhan. Ya. Bahwa tujuan iblis adalah untuk membuat kita depresi, gagal fokus, bahkan kecewa begitu dalam sehingga menimbulkan kepahitan. Dan akhirnya kita tidak dapat lagi melihat rencana Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita berjalan bersama Tuhan, pasti banyak hal yang akan kita hadapi. Tapi inilah kenapa kita harus berjalan dengan Tuhan, harus kita lakukan setiap hari. Ingat Bapak Ibu, iblis sangat inginkan kita harus ada dalam kesedihan, dalam suatu keputusasaan, dan kita terjebak di dalam sebuah kondisi kepedihan dan akan dibawa menjauh dari Tuhan. Karena apa? Ketika kita ada dalam seperti ini, kita akan mulai merasa, oh enggak ada Tuhan. Oh enggak ada pertolongannya. Jangan sampai kita terpengaruh dari situ. Kita tetap berjalan bersama ya. Nah, saya ingin sampaikan bahwa
ketika kita berjalan dengan Tuhan, banyak hal yang kita dapatkan. Manfaat yang akan kita dapatkan adalah faedahnya. Yang pertama, ya. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 27, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Ada apa Bapak Ibu? Tahu pengurapan ya? Sesuatu yang berbicara. Jangan salah, ini bukan urap yang dijual pecel apa itu? Sego pecel, beda. Tapi ini ada pengurapan, sesuatu yang hidup dalam diri kita. Ya. Ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Ingat tadi 1 tambah 1. Siapa mengikatkan diri pada Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Itu yang mengurapi kita tuh, yang satu itu. Ya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak ada dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Yes, kamu mau diurapi Tuhan, diajar, tinggal di dalam dia. Yang pertama, ya, manfaatnya. 1, Tuhan menjadi inspirasi bagi kita. Kalau bahasa kerennya Salomo adalah menjadi hikmat, pengertian, inspiring, menjadi motivasi, menjadi penggerak dalam hidup kita. Ya, menjadi sumber hikmat dalam membuat keputusan sesuai kehendaknya, bahkan sesuatu yang rahasia, apalagi kerahasiaan bagi orang lain. Ini di mana Tuhan menyampaikan rahasianya. Di dalam dunia pekerjaan Bapak Ibu, kebetulan saya sudah pensiun tetapi sekarang masih kerja. Ketika aktif bekerja saya rasa Pak Prensi atau Bapak Ibu sekalian, dalam situasi yang pekerjaan yang tertekan, bahkan terpojok, kayaknya udah nggak ada jalan begitu. Tiba-tiba satu saat Anda terpikirkan tentang sesuatu, entah itu sedang apa, tiba-tiba ada satu terang dalam pikiran kita. Oh begini. Ketika kita mengatakan, oh itu ada sesuatu yang bekerja memberikan terang buat kita. Inspiring, inspirasi. Di dunia bekerja kita mendapatkan hikmat, ide. Ya. Dari inspirasi ini kita bisa mendapatkan bagaimana Tuhan mengajar, memberikan kita arah, direction, ya, solusi apa yang harus kita lakukan ketika kita ada dalam situasi yang sulit untuk kita selesaikan. Setelah kita mendapatkan inspirasi, yang kedua adalah Tuhan mengajar dan mendidik. Pernah Bapak Ibu diajar sama Tuhan? Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, pasti kehidupan rohani kita selalu diajar oleh Tuhan. Lewat pergumulan, lewat persoalan, bahkan lewat tantangan-tantangan yang kita alami. Jadi Bapak Ibu jangan menganggap kalau ada kesulitan, wah Tuhan gak sayang nih sama saya ini. Gimana nih Tuhan? Kok Tuhan gak? Justru disitulah Tuhan memberi kita kesempatan untuk mengalami kedewasaan. Nanti di kisah nyata kita lihat. Ya, selain kita diajar untuk ini, melalui Tuhan mengajar mendidik kita, kita juga akan mempunyai kematangan rohani, mentalitas rohani yang matang. Ya, dalam satu Alkitab dikatakan ayatnya, susulah makananmu, kamu masih kanak-kanak, kamu belum bisa makanan yang keras. Tetapi dengan kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan melatih kita mulai dari minum susu sampai kepada makanan yang keras. Ini menandakan bahwa Tuhan memberikan satu delivery, kesempatan kepada kita sesuai kedewasaan untuk membuat keputusan. Ketika saya kecil, saya akan diajar oleh orang tua saya. Saya masih kencing di celana, pasti kita mengalami. Tapi orang tua kita akan mengatakan, jangan pipis di celana. Buka celanamu, pergi ke kamar mandi. Setelah saya bisa, maka orang tua saya tidak akan lagi mengajar saya untuk hal kecil. Tetapi dia sudah percaya saya bisa melakukannya dengan benar. Tuhan pun akan mempercayakan hal ini kepada kita untuk kita bisa lakukan.
Dengan kita mengalami pengajaran dan pendidikan melalui pengalaman hidup bersama Tuhan, kita akan mengalami sebuah leveling rohani iman yang makin dekat kepada Tuhan. Yang ketiga, ya, kita akan semakin intim. Nah, Bapak Ibu, pasti di masa kecil kita akan berjalan bersama dengan orang tua kita. Yang pertama kalau kita anak-anak pasti dituntun, dipegang tangannya supaya jangan kemana-mana. Ya, ketika kita merasakan bagaimana orang tua kita sangat dekat dengan kita, maka kita akan memberikan sebuah respon yang baik. Kita bisa berkata-kata kepada dia atau mengucapkan satu perkataan peristiwa yang kita sampaikan kepada dia untuk curhat atau untuk mendapatkan solusi. Atau juga untuk menyatakan satu bentuk perasaan kita kepada mereka. Demikian pula dengan Tuhan. Ini adalah satu peristiwa yang sangat indah. Ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, tak ada lagi batasan. Kenapa? Kita semakin mengalami yang namanya satu roh dengan Tuhan. Kita praktekkan ini, satu roh dengan Tuhan. Yang ketiga, yang berikutnya adalah kita menjadi berkat. Dengan Tuhan memberkati kita dengan hikmat, pengertian, pengetahuan, kecakapan, bahkan juga berkat yang melimpah ataupun banyak hal yang kita dapatkan. Kita bisa memberi, kita bisa menabur, kita bisa share kita punya pengalaman, kita bisa share kita punya pengetahuan. Minggu yang lalu di Kersel ada yang menyampaikan bahwa ada 2 orang anak yang bisa membagikan pengetahuan mereka untuk dibagikan belajar bahasa Inggris. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan saya yakin nanti tiap-tiap anak muda di tempat kita akan terjun dan terlibat. Dan siapapun kita untuk berbagi tentang pengetahuan yang kita miliki. Ya, mungkin Bapak Ibu kita untuk mendapatkan pengetahuan itu butuh belajar dengan biaya. Tetapi enggak apa-apa. Sekarang kita berikan kepada orang lain dengan gratis. Tapi jangan khawatir. Meskipun kita membeli tetapi kita berikan dengan gratis. Tuhan memberikan yang jauh lebih berharga daripada yang kita berikan. Amin. Dan yang berikutnya, manfaat berjalan dengan Tuhan adalah bahwa Dia mengawal kita. Dia mengawal kita. Bapak Ibu, Tuhan akan menjadi early warning system bagi kita ketika kita berjalan bersama Dia. Kalau di dalam dunia bisnis, early warning system adalah sebuah tanda-tanda ketika bisnis itu akan dilakukan yang harus diamati atau dicermati. Sehingga kita terbebas dari resiko. Resiko itu banyak ya. Resiko rugi, resiko kehilangan lah. Resiko, kalau untung resiko enggak? Enggak ya, keuntungan itu bukan resiko tapi pendapatan. Nah, Ia mengawal kita. Ketika kita membuat sebuah keputusan dan dalam perjalanan kita melakukan keputusan dan itu salah. Saya yakin dalam pengalaman hidup kita bersama ada sesuatu yang berbicara. Rasa-rasanya kita enggak ada damai sejahtera. Ada sesuatu yang nyangkut. Tentunya itu adalah early warning system kita. Untuk bisa kita bertanya lagi kepada Tuhan. Tuhan yang kayak gimana yang Tuhan mau? Tuhan yang kayak gimana yang harus saya lakukan? Tapi kalau terlanjur sudah kita kerjakan, apa yang saya lakukan? Saya akan berhenti atau saya akan melangkah terus. Ya. Dalam hal ini kita baik-baik masuk dalam pengalaman pribadi kepada Tuhan supaya kita membuat keputusan sesuai kehendak Tuhan. Kalau dibilang berhenti, berhenti. Bilang jalan, go. Artinya apa? Kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Bukan saat itu, tapi nanti. Ketika Tuhan meminta kita berjalan terus tetapi tidak ada apa-apa, tunggu saatnya. Karena waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ada saatnya, di situ Tuhan memberi kepada kita. Bukan saat itu, Tuhan ingin kita lebih serius. Tuhan ingin kita lebih taat dan setia kepada Dia dalam berjalan bersama Dia. Puji Tuhan. Ini adalah sebuah warning atau peringatan kepada kita. Ketika kita berjalan
dan membuat keputusan hidup bersama Tuhan. 1, ya, di dalam Ulangan 5 ayat 32. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Wow, luar biasa. Ada sebuah kata bijak dari Stephen Furtick begini ya. Maaf ya, kadang-kadang kalau jam 10 malam tuh biasanya ada ibadah online dari luar ya. Kita coba ikut ngeliat gitu. Dia berkata begini, obedience is letting God set the direction. Even if doesn't give you the details. Dia mengatakan begini, bahwa kepatuhan itu adalah menuntun kita kepada arahnya Tuhan. Kepatuh aja, jalan. Patuh, jalan terus. Meskipun tidak dikasih tahu detailnya, kamu harus begini, 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 begini. Tidak, tetapi berjalan saja. Tidak ada detail, tapi jalan saja. Sebab kalau dikasih tahu detail, aku percaya. Begitu dikasih tahu detail, pasti begini. Susah Tuhan, gak bisa. Jadi Tuhan bilang, jalan aja. Tanpa detail. Tapi kalau detail dikasih tahu, nanti kamu di sana akan ketemu harimau. Oh jangan dong Tuhan. Kalau bisa jangan lewat situ, bisa gak lewat lain. Jadi jalankan Bapak Ibu. Saudara-saudari, saya kemarin di sebuah perusahaan, saya masuk bekerja, enggak, maksud saya jangan begitu. Ya, saya ngomong aja. Bekerja, tahun 91, dan saya harus berjuang dengan teman-teman. Ya, nanti teman saya dengar, tersinggung. Dan saya harus berjuang meniti karir saya mulai dari tahun 90. Saya satu angkatan 71 orang. Ya. Dan kami didedikasikan pada saat itu adalah to be a leaders. Dan ketika kami masuk di dalam sebuah perusahaan, karena orang-orang tahu yang masuk ini adalah leaders, maka respon dari orang adalah, oh jangan bos. Kita bukan disukai, tetapi justru kita dianggap orang yang paling nyaman. Orang ini baru masuk kemarin, baru 2 tahun, kok sudah ingin mendapatkan jabatan. Tetapi dalam perjalanan Bapak Ibu, 70 orang, dari 70 orang, sebanyak dalam 1 tahun kemudian, sebanyak 60 orang mereka telah naik level, mereka menduduki jabatan. Yang 10 orang termasuk saya tidak. Aku gigit jari dong, sedih. Waduh, gimana nih? Begitu, tidak. Saya tidak. Aku di sini move kerja dan kerja untuk Tuhan. Tapi dalam perjalanan, setelah sekian tahun, saudara-saudariku, apa yang terjadi? Ku kerjakan aja dengan taat. Aku bekerja. 10 tahun kemudian, ketika kami ada di pertengahan, tahun ke-15, puji Tuhan, jalannya Tuhan membawa saya kepada satu posisi. Tidak ketinggalan, tetap sejajar dengan mereka. Kalau saya mengeluh, 10 tahun adalah sebuah penderitaan yang tidak nyaman. Teman-temanku sudah punya tongkat, aku belum punya tongkat. Tongkat komando maksudnya. Kalau di tentara, ya di tentara kalau di sini ada pangkatnya, itu merah ya. Jadi kalau lihat tentara ada pangkatnya merah berarti dia punya komando. Tapi kalau kuning administratif, ya. Nah, di kami setelah 10 tahun itu lewat dan akhirnya puji Tuhan, Tuhan membuat adalah sesuatu yang luar biasa. Apa yang tak terpikirkan oleh pikiran dan rencanaku, justru rencana Tuhan ternyata lebih bagus meskipun di awalnya kelihatan tidak nyaman. Dan teman-teman, sekarang kalian pasti kerja juga, ada di dalam situasi seperti itu. Tapi tetaplah andalkan Tuhan. Tetap mengandalkan Dia dan bersabar. Waktunya Tuhan pasti mengangkat kamu bisa jauh lebih tinggi daripada orang yang udah duluan naik. Ya. Nah, di dalam kita mengikut Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, jangan menyimpang. Sebab menyimpang itu bisa berbahaya. Apalagi mampir. Ditambah nginap lagi.
wah makin kacau. Jadi lewat aja. Kita lewat kesulitan, lewat masalah, lewatin aja. Jangan mampir. Sebab ketika kita mampir, kita akan dipengaruhi oleh banyak hal. Apalagi nginep, kita udah dicekoki. Lupa akan jalannya Tuhan. Begitu kita mampir atau nginep, begitu kita mau jalan, udah lupa yang mana jalannya Tuhan. Bisa repot. Ya, tetap di jalannya Tuhan. Saya ingin menyampaikan kisah nyata Bapak Ibu. Ya, kisah nyata. Mungkin ini ada apa namanya? Ada korelasinya dengan kehidupan kita. Kita lihat saja, bukan film, tetapi ini ringkasan. Di sini ada anak-anak sekolah minggu, anak kecil mungkin tahu kisah ini. Saya ingin menyampaikan ada sebuah perjalanan maraton. Kalau maraton berapa kilometer ya? 45 kilometer. Tapi ini adalah maraton perjalanan orang Mesir menuju Kanaan. Jaraknya 800 kilometer. Waktu tempuhnya berapa? 40 tahun. Ya, di awal tadi saya bilang kita butuh manajemen, ada durasi dan ada waktu. Wajar nggak 800 kilometer 40 tahun? Sesuatu yang tidak wajar. Menurut penghitungan waktu, idealnya ini ya kira-kira sebulan lo udah nyampe kalau jalan gitu. Tetapi ini butuh 40 tahun sebuah perjalanan. Kita lihat bahwa mereka berjalan dimulai dengan start ya. Dimulai dari yang namanya dari Mesir, yang namanya kota Rameses. Bapak dan Ibu akan teringat Rameses adalah tulah ke-10 ketika anak sulung meninggal. Dan disitulah Raja Mesir membolehkan bangsa Israel keluar. Dan mereka di sana mempersiapkan diri untuk berangkat di bawah pimpinan Musa dan Harun. Ketika mereka berangkat, baru jalan-jalan. Mereka masih enak. Karena mereka apa? Bawa bekal dari Mesir. Wah, mereka pikir perjalanan kita ini cuma sebulan. Jadi, wah nggak jauh. Dulu bangsa waktu nenek moyang kita Bapak Yakub datang ke sini. Nggak lama kok. Cuma sebentar. Bapak kita Yakub itu anaknya kan 12, cuma 12. Katakanlah satu orang mempunyai keturunan 30, cuma 360 orang kira-kira kan. Mereka pergi ke Mesir. Berjalan, nggak sampai kok, sebentar. Mereka hanya bawa makanan secukupnya. Dan mereka berjalan. Begitu mereka berjalan, Bapak Ibu, Tuhan mengasihi mereka karena Tuhan memerintahkan mereka keluar dari Mesir. Mereka sampai di satu stasiun yang namanya Sukot. Di sana Tuhan memberikan mereka perlindungan. Belas kasih Tuhan memberikan yang namanya tiang awan dan tiang api. Tiang awan untuk melindungi mereka berjalan pada siang hari. Supaya mereka nggak kepanasan. Luar biasa. Tuhan bisa menciptakan AC. AC. Supaya mereka nggak keringatan. Supaya mereka kuat berjalan. Ya. Sekarang kalau saya suruh pulang ke rumah jalan kaki mikir juga saya. Udah panas. Mungkin baru sampai 200 meter udah keringat. Ya. Tapi ini ada tiang awan. Dan ketika mereka berjalan malam hari karena kegelapan ada tiang api. 24 hours, 24 jam. Tidak. Bagaimana? Tuhan memerintahkan mereka berjalan dan Tuhan tidak mau cuekin. Maka Tuhan berikan yang namanya tiang awan, tiang api. Oke? Ingat di depan tadi apa? 1 tambah 1? 1. Di sini ada tiang awan, tiang api. Kita cocokkan dengan peristiwa ini ya. Bahwa Tuhan di dalam kita ada roh. Menjadi satu roh. Berikutnya, mereka berjalan terus. Dan mereka diuber-uber sama pasukannya Firaun. Dan mereka diajak Tuhan berjalan lewat laut. Dan mereka begitu sangat ketakutan karena orang udah di belakang. Tetapi tidak ada pilihan bahwa mereka harus berjalan melewati laut. Dan atas kasih karunia Tuhan, Musa bilang, hentakkan maka laut terbelah bisa berjalan. Mereka berjalan, ada di dalam laut. Mereka berjalan, cek.
Ada embe, ada anak-anak, ada emak-emak, ada bayi, semua lah itu ya. Ada opung-opung juga, ada nenek-nenek. Pokoknya semua ada di situ. Ada yang naik keledai, ada yang berjalan kaki. Semua mereka berjalan di dalam air. Dulu jangan-jangan SeaWorld itu niru itu ya. Mereka waktu itu nggak ada SeaWorld, tapi mereka udah bisa lihat SeaWorld beneran tuh di dalam itu. Lihat di dalam laut ada air gitu kan. Nah, mereka berjalan di situ. Dan yang aneh, musuhnya juga dari belakang. Apakah mereka tidak takut? Oh, pasti mereka dalam ketakutan. Tapi mereka obedience, patuh. Dia jalan aja, pokoknya jalan. Di antara orang itu namanya kelompok pasti ada yang buru-buru. Ada yang ingin cepat sampai ke depan. Tapi bagaimana mau ke depan? Orang lautnya nggak langsung terbelah lurus kok. Terbelah sesuai dengan kecepatan yang Tuhan sudah atur. Sehingga mereka melangkah bersama. Nah, ketika mereka dikejar atas kebaikan Tuhan, maka ketika mereka mendekat di belakang pun air sudah tertutup lagi. Sehingga orang yang mengejarnya tenggelam di dalam laut. Mereka bisa terus berjalan. 3 etape udah dilewatin. Pertama dari Ramses, kita orang berdosa, diselamatkan. Kemudian kita di Sukot dikasih tiang awan, kita dijamah Tuhan. Dan yang ketiga ada di laut menandakan sebenarnya bahwa orang Israel itu dibaptis secara rame-rame. Mereka dibaptis rame-rame, gak satu-satu. Tapi at the moment of time semua dibaptis untuk memastikan mereka adalah milik Tuhan. Begitu kita dipercaya Tuhan, maka kita membuat keputusan dibaptis. That's kita memiliki sebuah pengharapan dengan Tuhan. Ya. Setelah mereka melewati Laut Merah dan mereka naik, mereka sampai di sebuah kota yang namanya Marah. Karena sudah jalan bersama, persediaan air minum sudah mulai habis, maka sampai di tempat itu. Namanya Marah. Mereka ingin minum dan airnya pahit, Bapak Ibu. Oh, mereka menggerutu. The first time mereka menggerutu. Ya. Maka di sana dia mengeluh kepada Musa. Tapi apa yang terjadi? Air pahit. Sebuah pengalaman pertama. Tadi kan kita berjalan bersama Tuhan apa? Dididik, diajar untuk naik level. Sekarang mereka dites dengan air pahit. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengeluh, mereka berteriak kepada Musa. Tapi pada saat itu Musa menjadi corong bagi mereka dan berseru kepada Tuhan. Dan Musa mengajak mereka berjalan. Maka tibalah mereka di satu tempat yang bernama Elim. Bapak Ibu, ketika kita berjalan sama Tuhan, pasti ada kerikil yang kita hadapi tadi kan. Kita mengeluh kepada Tuhan. Tetapi ada jawaban buat mereka. Mereka sampai di Elim dan mereka mendapatkan 12 mata air. Sehingga kehausan mereka, persoalan kita didapatkan, diselesaikan di kota Elim. Dan mereka bangkit lagi semangatnya. Artinya apa? Level 1 tadinya dia mulai percaya sama Tuhan. Bahwa Tuhan menyertai mereka. Ada bonus 7 pohon korma. Selain minum mereka mendapat buah. Nah setelah itu mereka berjalan lagi. Sampailah di padang gurun yang namanya gurun Sin. Padang gurun Bapak Ibu sesuatu padang gurun yang kering panas. Dan memberi kita terang, perjalanan hidup kita tidak akan selalu bagus. Kita akan ketemu di padang gurun yang kering. Kita tidak ada apa-apa. Mungkin saja kita akan mengalami sebuah suasana tongpes. Yang paling gampang ya. Di kantong gak ada duit sama sekali. Ataupun tidak ada bantuan, tidak ada pertolongan sama sekali. Dan di situ kita harus menyelesaikan sendiri. Kita harus membuat keputusan. Ya, untuk solusi. Dan di sini mereka bersungut-sungut. Ya. Tetapi di tengah-tengah bersungut-sungut mereka. Dan kita pun sering bersungut-sungut kepada Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan mereka mana yang turun dari langit. Makanan mereka sudah habis yang mereka bawa. Karena perjalanan sudah mulai begitu panjang. Dan akhirnya bukan hanya mana tetapi juga ada puyuh. Ketika kita meminta kepada Tuhan sesuatu, Tuhan tidak pernah memberikan hanya itu. Tetapi ada bonusnya. Ya, ini berjalan kepada penghidupan. Yang berikutnya adalah mereka sampai di sebuah stage yang namanya Rapidin.
Mereka melewati satu kota di mana di situ ada penduduknya dan mereka harus berperang, angkat senjata. Bapak Ibu bisa bayangkan orang Israel di Mesir, mereka bukan orang yang terlatih untuk berperang. Mereka adalah budak-budak dan ternyata pada saat ini mereka harus berperang. Tapi mereka patuh, mereka lakukan berperang dengan orang Amalek dan mereka menang. Puji Tuhan. Hebat bukan? Kita pun berperang. Tiap hari kita berperang. Bukan melawan darah dan daging. Tapi melawan penguasa-penguasa di udara. Ini peperangan kita zaman sekarang. Kemudian mereka sampai di Gurun Sinai. Di Gurun Sinai, gurun ini adalah ada Gunung Sinai, di depannya ada gurun. Musa naik ke Gunung Sinai dan dia mendapatkan 10 hukum Taurat. Dan karena Musa kelamaan turun, kemudian orang Israel memberontak. Pemberontakan yang pertama terjadi, mereka membuat yang namanya berhala. Coba Bapak Ibu bayangkan, mereka sudah mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, mereka berpaling dari Tuhan. Kita jangan sampai seperti ini Bapak Ibu, kita udah menjadi satu dengan Tuhan. Jangan sampai kita berpaling dari Tuhan. Tetap setia di jalannya Tuhan. Tetap setia di jalannya Tuhan, jangan berpaling. Mungkin Anda tidak sengaja pergi mengandalkan yang lain. Nah, ini menjadi refleksi buat penghidupan kita dalam perjalanan bersama Tuhan. Nah, disitulah ada hukum Taurat, 10 hukum Taurat. Dan disinilah juga muncul manajemen yang namanya manajemen surgawi. Manajemen yang Tuhan berikan, ada namanya spin of control. Teman-teman yang sekolah, ini adalah manajemen. Di mana di situ Musa mulai memberikan yang namanya spin of control. Ada orang yang mengatur 10 orang, mengatur 50 orang, mengatur 100 orang. Dan itu adalah struktur organisasi yang sekarang ini berjalan di perusahaan atau di dalam organisasi. Jadi ingat bahwa semua itu kita pelajari dari Alkitab. Ya. Sudah selesai perjalanannya? Belum. Tetapi satu hal yang menarik, bahwa pada saat itu untuk yang pertama kalinya dibuat tabernakel. Satu tempat beribadah orang Israel. Tabernakel itu adalah sebuah tempat pelataran, ada ruang suci, ada ruang maha sucinya. Di mana di sana mereka melakukan ibadah mereka. Sekarang kalau kita ibadah cukup datang ya. Udah gampang. Kalau dulu harus tetesin darah dulu, kita nggak boleh. Hanya imam yang boleh. Sekarang kita begitu leluasa. Ingat tadi darahnya sudah membeli kita. Dan yang berikutnya, akhirnya setelah perjalanan mereka ke Kanaan, mereka sampai di satu tempat namanya Kades Barnea. Bapak Ibu, di situ ada gambar di atas bukit, di situ ada 12 pengintai memandang tanah Kanaan dari atas. Hanya 2 orang yang mengatakan bahwa tanah itu berlimpah susu dan madu. 10 orang bilang, jangan, di situ banyak orang enak, kita tidak akan menang. Nah Bapak dan Ibu, kita perlu melihat persoalan yang kita alami dengan situasi kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan yang akhirnya mereka sampai kepada Yeriko. Dan di Yeriko mereka mengalami kemenangan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku terkasih, setelah menang, bangsa Israel hidup di sebuah penghidupan yang melayani Tuhan di dalam bait suci. Di dalam bait suci ada namanya tabut Allah. Dalam sebuah pertempuran di doa fajar kemarin, saya ambil bahwa bait suci ini diambil oleh musuh, yaitu orang Filistin. Sehingga bait Allah tidak ada lagi bait sucinya. Tidak ada bait suci, tidak ada hadirat, tidak ada kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di ending ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa perjalanan kita yang 1 tambah 1 itu jangan sampai bait suci, roh itu kita taruh terpisah dari kita. Ketika kita terpisah dari dia, maka kita tidak ada lagi hadirat Tuhan, tidak ada lagi kemuliaan Tuhan. Termasuk di dalam gereja kita Bapak Ibu, kita harus mempertahankan bahwa tabut ini hadirat Allah ada di tempat kita. Melalui kebersamaan kita. Di dalam keluarga kita harus ada tabut Allah, di mana Tuhan menjadi sumber kemuliaan dan hikmat kita. Puji Tuhan,
kita sama-sama bangkit berdiri untuk berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat semua kemurahan kebaikan-Mu. Engkau telah menjadi satu bersama kami. Dan hari ini Tuhan, kami tidak ingin menaruh Engkau di tempat lain. Sebab kami menyadari tanpa Engkau, kami sungguh tak berarti dan tidak berguna. Kami hanya akan menjadi tubuh dan daging saja. Tapi sekarang kami mohon kepadamu, Engkau kembali menguasai seluruh hidup kami. Menguasai gereja kami dengan tabut Allah yang hadir, memerintah, sehingga di dalam gereja kami Tuhan, ada hadirat dan kemuliaan Allah dinyatakan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ketika kami pulang, kami akan membawa firman-Mu. Kami telah menjadi satu dengan Engkau, satu roh dengan Tuhan, bahwa kami akan berjalan bersama-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu tetap berdiri, siapa yang diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini? Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Luar biasa, pesan yang luar biasa buat kita untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan, mengarungi tahun 22 ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini, dan sebelum nanti diakhiri doa berkat oleh Ibu Sheryl, ada satu pengalaman penting bahwa untuk di bulan April kemungkinan kita akan menambah frekuensi ibadahnya menjadi 2 kali. Tetapi nanti akan diinformasikan lebih lanjut detailnya jam berapa. Tetapi ini baru wacana ke depan sambil memperhatikan perkembangan COVID yang ada. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah hadir pagi hari ini di ibadah kita saat ini yang onsite maupun jemaat terkasih yang sudah bergabung mulai online. Tuhan Yesus memberkati dan saya persilakan Bu Sheryl untuk pimpin dalam doa berkat. Kita pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran, ajaib Kau Tuhan, Tuhan, amin. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat yang terkasih, angkat kedua tanganmu, pulanglah dengan membawa segala berkat terbaik daripada Bapa di sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau masuk. Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati apapun yang kau kerjakan dan membuatnya berhasil. Biarlah kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus, menyertai kita sekalian, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama katakan, amin. Silakan Bapak Ibu untuk bersatu terus nyenap, ucap syukur buat ibadah kita pagi hari ini. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Silakan untuk boleh sama-sama dalam menuju keluar bisa memasukkan amplop persembahannya di kotak persembahan yang telah dipersiapkan. Selamat hari Minggu buat semuanya, umat pemenang. Tuhan Yesus memberkati.
gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa, satu nama yang besar, hanyalah nama